Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan permainan yang saya buat berjudul Permainan Pasangkan Aku. Permainan ini adalah sebuah permainan yang dilakukan secara berkelompok atau tim. Oleh karena itu, permainan ini bisa untuk meningkatkan sosial emosional anak, melatih kesabaran, daya pikir, dan melatih untuk mengembangkan sosial emosional anak. Maksud dari melatih kesabaran adalah dalam permainan ini dilakukan secara bergantian, sehingga melatih anak bersabar untuk menunggu giliran bermain. Lalu, maksud dari daya pikir adalah permainan ini membutuhkan konsentrasi karena anak perlu mencocokkan antara kertas yang bertuliskan angka dan kertas yang bergambar bintang. Jika tidak berkonsentrasi, bisa saja anak salah dalam penempatannya. Kategori permainan ini bisa dilakukan oleh anak usia 5-6 tahun atau kelompok TKB. Kesesuaian permainan dengan STPPA adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Mengatur diri sendiri dan bertanggung jawab atas perilakunya. Bertanggung jawab di sini adalah artinya anak harus paham kapan dia mulai bermain dan harus siap dengan konsekuensinya. Yang kedua, ada perilaku prososial. Anak bermain dengan teman sebayanya. Anak bisa mengetahui perasaan temannya dan merespons secara wajar dan berbagi dengan orang lain. Artinya, pada permainan ini anak juga mengembangkan rasa simpatinya seperti memahami perasaan temannya yang lain. Permainan ini dilakukan oleh dua grup. Satu grupnya terdiri atas 2 orang. Untuk tahapan permainannya, permainan ini sudah masuk pada kategori kooperatif play atau bermain secara kooperatif. Artinya, anak bermain bersama-sama dengan tim secara terkoordinasi. Kerjasama dan ada tujuan yang dicapai, serta ada pembagian tugas yang disepakati bersama. Lalu tujuan umum permainan ini adalah ketika anak bermain permainan ini secara tidak langsung untuk mengajarkan rasa tanggung jawab, kesabaran, dan rasa empati kepada temannya. Permainan ini melatih ketangkasan anak. Karena permainan ini juga melatih untuk motorik kasar anak. Lalu tujuan khusus dari permainan ini adalah melatih sosial dan emosional anak. Untuk teori permainannya, saya mengambil 2 teori. Yang pertama adalah teori psikoanalisa. Bermain merupakan media, sarana, Alat atau cara untuk melepaskan atau mengeluarkan emosi-emosi di dalam diri. Lalu bermain juga sebagai media untuk belajar mengatasi pengalaman traumatik atau frustasi. Dan bermain adalah suatu cara untuk mengukur, menguasai atau mengetahui sifat suatu alat. Lalu yang kedua ada teori belajar sosial, yaitu manusia sebagai makhluk monodualisme, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Lalu bermain dapat menjadi sarana atau media untuk berkomunikasi, sosialisasi, dan berinteraksi dengan orang lain atau makhluk hidup lain. Lalu bahan-bahan yang digunakan adalah 10 lembar kertas HVS berwarna putih dan kertas buffalo berwarna-warni. Lalu untuk langkah pembuatannya adalah siapkan kertas buffalo berwarna-warni atau bisa juga kertas HVS yang berwarna-warni. Langkah pembuatannya adalah siapkan kertas HVS atau buffalo yang berwarna-warni, kemudian lipat menjadi 2. Setelah dilipat seperti ini, baru digunting membentuk setengah lingkaran. Seperti ini. Lalu bagian tengahnya juga digunting. Setelah terbagi menjadi 2 seperti ini, baru ditulis angka dan bintang. Seperti ini dan ini.
Di sini saya menggunakan kertas berwarna merah, kuning, hijau, dan berwarna pink. Masing-masing ada angkanya 1 sampai 5. Lalu kertas satunya juga diberi gambar bintang seperti ini, sesuai dengan angka yang di kertas tadi. Dan jangan lupa untuk menyiapkan kertas sebagai pijakan untuk melompat. Di sini saya menggunakan kertas bekas. Langkah permainannya adalah yang pertama, anak diarahkan untuk berbaris. Anak paling depan mengambil potongan setengah lingkaran yang bertuliskan angka. Kemudian diarahkan untuk melompat di pijakan kertas. Setelah itu, memasangkan angka dengan bintang yang sesuai dengan angkanya. Setelah itu, anak berbalik arah dan lompat kembali, serta anak berbaris di bagian paling belakang. Aturan permainannya adalah anak bergiliran dalam bermain, kemudian anak melompat di atas persegi yang telah disediakan. Lalu anak melakukan permainan dengan secepat mungkin. Lalu anak memasangkan angka dengan bintangnya. Dan yang kelima, anak harus bermain dengan sportif. Di permainan ini ada reward dan juga sanksi. Mekanisme pemberian reward adalah saat anak memasangkan angka dengan bintang dengan cepat dan tepat akan diberi bintang 5. Lalu untuk mekanisme pemberian sanksi adalah ketika anak tidak bisa mencocokkan dengan benar, maka hanya diberi bintang 2. Namun pada permainan ini memungkinkan saja anak bisa terjatuh karena tidak seimbang, serta bisa saja salah dalam mencocokkan. Lalu perbedaan permainan ini dengan jurnal yang saya temukan adalah permainan ini dilakukan secara berkelompok atau dengan teman-teman sebayanya. Sedangkan jurnal internasional yang saya temukan adalah bermainnya dengan sebuah alat elektronik, baik itu komputer maupun gawai. Nah, alasan saya memilih permainan ini adalah karena rata-rata anak Indonesia saat ini senang sekali bermain dengan gawai atau laptop daripada dengan teman sebayanya. Nah, menurut saya bermain dengan gawai pada anak kurang efektif untuk meningkatkan sosial emosional anak. Untuk itu, diharapkan dengan permainan ini anak bisa mengembangkan sosial emosionalnya. Mengingat pentingnya menanamkan rasa sosial emosional kepada anak, untuk itu para orang tua dan guru dituntut untuk mengembangkan sosial emosional pada anak sejak dini. Nah, kita dapat melakukan beberapa cara untuk menanamkan rasa sosial emosional kepada anak. Salah satunya adalah dengan cara bermain. Mengapa bermain? Karena dunia anak-anak adalah bermain. Bermain dengan teman-teman sebayanya akan mendukung proses tumbuh kembang anak, baik secara jasmani maupun rohani. Manfaat anak bermain dengan teman-teman sebayanya adalah bermain dengan teman sebayanya akan melatih komunikasi anak. Karena secara tidak langsung dalam bermain, anak satu dengan anak lainnya akan berkomunikasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak. Dan tentu saja melatih anak untuk bersosialisasi, memperkaya pengalaman, dan yang terpenting adalah anak bisa terhindar dari sifat egois. Dan tentu saja sifat egois adalah hal yang buruk yang tidak boleh dimiliki anak. Nah, saat bermain secara berkelompok, anak akan belajar bergantian dengan teman-temannya. Permainan ini sangat cocok untuk diterapkan kepada anak-anak karena cara bermainnya yang mudah dan pembuatannya juga mudah. Nah, contoh permainannya adalah seperti ini. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. We're waiting for you, my love.
Nah, itu tadi adalah contoh permainannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.